Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Zanuba. Di sini saya akan membahas materi mengenai bank sentral. Sebelumnya saya memiliki 4 subtema pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi dari bank sentral, kemudian yang kedua tujuan dari bank sentral atau tujuan didirikannya dari bank sentral, kemudian yang ketiga terdapat tugas serta wewenang dari bank sentral, kemudian yang keempat ada peran bank sentral dalam perekonomian Indonesia. Sebelum saya memasuki subtema pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan definisi dari bank secara umum. Bank secara umum artinya adalah bank atau lembaga suatu keuangan yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menyimpan uang, meminjamkan, atau menerbitkan. Sedangkan pada definisi bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara. Kemudian di sini saya mengambil pandangan definisi dari bank sentral menurut Gates yang berpendapat bahwa bank sentral adalah suatu bentuk yang memiliki suatu bank yang memiliki ciri yang paling hakiki, yaitu sebagai pemeliharaan stabilitas moneter yang mendukung pengendalian terhadap peredaran uang. Pengertian atau pendapat dari Gates ini bersejalan dengan pengertian bank sentral menurut undang-undang, yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah lembaga negara yang independen. Kemudian bisa disimpulkan bahwa Bank Indonesia atau bank sentral adalah suatu lembaga keuangan milik negara atau milik pemerintah, di mana di Indonesia bank sentralnya adalah Bank Indonesia yang memiliki peran, fungsi, tugas, dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kestabilan nilai rupiah dalam memajukan perekonomian di Indonesia ini. Kemudian subtema pembahasan yang kedua mengenai dari tujuan bank atau tujuan didirikannya bank sentral. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, bank sentral ini mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lalu subtema yang kedua atau subtema pembahasan yang kedua ini ada tugas dan wewenang dari bank sentral. Dalam mengemban tugasnya, bank sentral memiliki 3 pilar dalam bidang tugasnya, yaitu yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Dalam tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan, kemudian melakukan pengendalian moneter, lalu memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah untuk bank yang mengatasi kesulitan pendanaan pada jangka pendek. Kemudian melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, lalu berwenang mengelola cadangan devisa, dan yang terakhir menyelenggarakan survei secara berkala yang dapat bersifat makro maupun mikro. Kemudian dalam tugasnya yang kedua, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia atau bank sentral ini berwenang untuk melaksanakan, memberikan persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana, baik yang bersifat real time, sistem clearing maupun sistem pembayaran lainnya yang misalnya seperti sistem pembayaran berbasis kartu. Kemudian dalam tugasnya yang ketiga ini, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia dalam tugasnya ini berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, kemudian melakukan pengawasan atas bank,
dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila bank melakukan pelanggaran. Kemudian, subtema pembahasan yang keempat adalah mengenai peran dari bank sentral dalam perekonomian di Indonesia. Bank sentral dalam perekonomian di Indonesia ini memiliki dua peran yang sangat penting, yaitu menjaga stabilitas moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan ini, Bank Indonesia juga memiliki 5 peran utama, yaitu yang pertama menjaga stabilitas moneter yang antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua ini memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Kemudian peran utama yang ketiga adalah bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu nasabah dalam sistem-sistem pembayaran, maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan akan berakibat mengganggu kelancaran sistem. Nah, pembayaran kegagalan tersebut dapat menimbulkan resiko yang bersifat sistematik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain bisa menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS, yaitu Real Time Gross Settlement, yang dapat meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran tersebut. Kemudian, peran yang kelima adalah dalam riset dan pemantauan. Bank Indonesia ini dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Bisa melalui pemantauan secara makroprudensial ataupun bisa melalui riset. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan barokah bagi para pekerja pendengar maupun pendengar. Akhirul kalam,